Pada episode sebelumnya kita sudah membahas pilar-pilar Object Oriented Programming. Ada abstraction, polymorphism, inheritance, dan encapsulation. Dan kali ini kita akan coba mempelajari keempat konsep tersebut dalam kode yang lebih detail dibanding sesi sebelumnya. Untuk itu, kita akan membuat sebuah project. Kita beri nama project ini kelas library, ya, di sini. .NET standar, kita pilih next, kemudian kita beri nama project name, bank API, kemudian saya akan klik next, kita menggunakan .NET 7 ya di sini, kemudian kita klik create, kita tunggu beberapa saat. Di sini saya membuat sebuah kelas dengan nama transaksi ya. Jadi kalau di perbankan itu ada yang namanya transaksi, seperti mengambil uang, menyetor uang, dan sebagainya. Di konsep transaksi ini kita melakukan abstraksi, karena tidak semua data terkait dengan transaksi ini kita masukkan ke sistem ini. Kita hanya fokus ke berapa jumlahnya, tanggalnya, dan catatannya. Ya, kita tidak memasukkan misalnya tipenya apakah RTGS ataupun internal transfer dan sebagainya. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini ada construction. Ya, construction. Construction ini ya memiliki nama yang sama dengan kelas dan berisi parameter-parameter yang ada. Jadi aspek abstraction ini terlihat sekali di sini dengan kita mengeliminasi berbagai macam aspek yang tidak diperlukan untuk transaction. Kemudian saya juga punya kelas yang namanya bank account. Ya, kalau teman-teman bingung ya nanti kodenya tersedia di GitHub ya, lihat aja di bagian deskripsi. Nah, di sini saya memiliki sebuah kelas yang namanya bank account. Sama dengan konsep abstraction, bank account juga mengikuti abstraction. Hanya saja yang menarik di sini saya memperkenalkan konsep encapsulation. Contohnya di sini number. Ya, number ini adalah sebuah variabel ya, sebuah properti yang hanya bisa get. Artinya cuma bisa read only. Sementara owner ini bisa kita set get dan kita set ya. Jadi nama pengguna bank itu bisa kita ambil ataupun kita tulis. Misalnya ganti nama atau ganti ahli waris ya. Selain itu kita bisa melihat ada beberapa variabel juga. Konsep membungkus variabel itu kita sebut dengan encapsulation. Jadi teman-teman bisa melihat variabel-variabel ini public, artinya bisa diakses oleh kelas siapapun yang hendak mengakses kelas bank account. Beda dengan halnya begitu kita bicara dengan private. Private artinya kalau secara konsep encapsulation hanya bisa dilihat dari internal kelas tersebut. Selain itu juga ada keyword yang lain ya, seperti protected, internal, public, dan sebagainya. Tapi yang umum kita gunakan sebenarnya cuma public, private, dan protected. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ya, kita juga memperkenalkan konsep polymorphism. Di sini teman-teman bisa melihat banyak bentuk ya. Bank account misalnya, bank account ini memiliki bentuk ya, isiannya ada 2 ya, name dan initial balance, dan isiannya ada 3. Nah, konsep polymorphism ini kalau di video kemarin kita sudah kenal ya, namanya polymorphism static. Artinya sudah diketahui di konsep konsep compile time. Sementara dynamic itu kan di runtime. Kalau kita lihat di struktur kelasnya di sini, saya punya bank account sebagai sebuah kelas dan beberapa properti, ada 3 nih ya, number, owner, dan balance. Ada variabel-variabel juga yang sifatnya private dan ada beberapa metode nih. Ya, ada beberapa metode. Yang menarik di sini teman-teman kalau lihat di situ ada metode yang namanya public virtual void perform mount and transaction. Nah, ini ya, ini agak unik, yaitu adanya kata-kata kunci virtual. Kata kunci virtual artinya akan diimplementasikan di kemudian hari pada saat ada sebuah kelas yang menurunkan. Nah, ini kata kuncinya, menurunkan. Sehingga kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu inheritance, menurunkan. Jadi metode ini hanya akan diimplementasikan pada saat diturunkan oleh kelas dari bank account. Nah, kira-kira apa ya kelas yang diturunkan? Selain itu teman-teman bisa melihat di sini metodenya, ada metode yang sifatnya public ya. Ada yang metode yang sifatnya protected, artinya hanya bisa diakses oleh turunannya saja. Jadi kalau saya punya turunan dari kelas bank account, dia bisa mengakses protected. Tapi kalau pengguna lain hendak mengakses kelas API bank account,
dia hanya bisa mengakses yang public. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kita lihat nih implementasinya terkait dengan virtual method yang ada di kelas bank account ini. Nah, teman-teman lihat nih, ini adalah salah satu kelas turunan dari bank account, yaitu gift card account. Ya, kalau di Indonesia mungkin seperti tap cash, e-money, dan sebagainya ya. Nah, di gift card account ini teman-teman bisa melihat di sini ada public override void. Ini kenapa kita pakai, karena di kelas sebelumnya ya, kita diminta untuk melakukan implementasi dari kelas perform amount and transaction. Kalau teman-teman lihat di sini ya, nah di sini kan virtual void. Jadi diimplementasikannya di gift card account. Nah, teman-teman bisa melihat itu. Selain itu, kalau kita sudah melakukan override, artinya pada saat metode ini dipanggil sebagai kelas gift card account, maka sudah diimplementasikan konsep ini. Kalau kita lihat selain itu, tampaknya ada sesuatu yang menarik di sini. Di constructor, teman-teman bisa melihat ada kata kunci base. Ada kata kunci base ya. Jadi konsep di inheritance bukan hanya masalah menimpa sebuah metode atau mewariskan sekumpulan metode, tapi kelas yang diwariskan juga dapat melakukan mekanisme yang serupa dengan constructor yang dimiliki oleh base class. Contohnya di sini, begitu ada kata kunci base dalam kurung name, initial balance, artinya ya dia akan membaca constructor dengan dua masukan ini. Jadi kalau kita lihat ini ke arah mana sih, ke sini ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini ada dua nih. Yang constructor yang kedua. Nah, ini ada dua constructor ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Sebenarnya dua constructor dua ini memanggil constructor 3 dengan kasih nilai minimum 0. Jadi teman-teman bisa melihat kalau mengacu pada base class, maka di sini kita memanggilnya dengan base. Tapi kalau mengacu pada kelas yang sama ya, di konstruktor yang berbeda saja, kita mengacu pada this ya. Dengan demikian konsep inheritance semoga rekan-rekan sudah paham ya. Nah, ada satu kelas lagi nih, saya membuat sebuah kelas yang namanya kelas line of credit account. Saya kasih nama public ya di sini ya, supaya bisa diakses semuanya. Sama dengan yang ini juga saya akan beri nama public nih. Oh, sudah. Oke. Line of credit account ini mirip seperti credit card ya. Jadi teman-teman bisa melihat dia memanggil base yang sama dengan bank account. Yang menarik di sini kita bisa melakukan override. Ya, override. Override dua metode. Yang pertama adalah metode virtual yang wajib di override, dan yang kedua nih metode transaction. Teman-teman bisa melihat protected override. Jadi kalau kita balik ke bank account dan kita lihat di sini, nah di sini juga tampak ada virtual gitu, virtual transaction. Nah, virtual transaction ini juga di override. Jadi saya mau cerita apa? Walaupun ada override ya, walaupun ada virtual dan kita melakukan override, tidak harus semuanya di override. Contohnya di gift card account kita cuma override 1 ya. Tapi begitu kita di line of credit account kita melakukan override 2. Karena kita menggunakan konsep inheritance. Beda kalau teman-teman menggunakan konsep I yang lain, yaitu interface. Kalau interface wajib diimplementasikan semuanya karena konsep virtual pada kelas gitu ya, itu bisa ada isinya. Tapi kalau interface itu isinya selalu kosong sehingga wajib diimplementasikan. Di sini teman-teman bisa melihat kita melakukan 2 override ya. Sementara di gift card account kita melakukan 1 override. Nah, polymorphism yang berikutnya kita coba ya memanggil kelas API yang ada di sini, yang ada di bank API ke service apps yang sudah kita buat di video episode yang lalu. Saya klik add, kemudian saya akan pilih project reference, kemudian saya pilih bank API ini, kemudian saya klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat ya, sekarang saya punya dependensi project yang namanya bank API. Nah, berikutnya kalau kita lihat ke program.cs nih, program.cs kita bisa saja melakukan proses pembuatan sebuah kode ya, Nah, ini konsep dynamic polymorphism yang kedua nih. Saya punya 2 buah kelas bank account, tapi bank account itu satunya tap cash yang merupakan gift card account, satunya visa card yang merupakan line of credit account. Ya, teman-teman bisa melihat walaupun ini bank account, tapi implementasinya kita bisa mengaplikasikan
berupa line of credit dan juga gift card account. Nah, kemudian tentu saja kita bisa melakukan transaction ya. Nah, gini ya. Nah, itu ya, teman-teman bisa melihat di situ. Nah, kita bisa menambahkan withdrawal dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita melakukan proses mekanisme yang terkait dengan transaction. Nah, teman-teman paham ya sekarang konsep abstraction, polymorphism, inheritance, dan encapsulation. Kalau masih bingung, silahkan masukkan di kolom komentar, kita bisa diskusi. Terima kasih, saya cukupkan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.